Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini di puasa yang ketiga ya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang manfaat makan sahur dari sisi kesehatan. Tentu kesehatan ini lebih berkenaan dengan berbagai pengamatan, penelitian dari satu syariat sunnah Rasul, yaitu di bulan puasa kita harapkan kita disunahkan untuk makan sahur. Nah, pada podcast kali ini kita akan mencoba memperbincangkan, membahas tentang bagaimana keutamaan sahur dari sisi agama Islam itu sendiri. Berbicara tentang waktu sahur berbeda dari waktu berbuka puasa yang harus disegerakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan agar mengakhirkan waktu sahur hingga mendekati fajar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertuang di dalam hadis riwayat Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit. Kami makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian setelah makan sahur kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Aku, Anas bin Malik, berkata, berapa perkiraan waktu antaraan keduanya, antara makan sahur dengan sholat fajar? Zaid bin Sabit berkata, 50 ayat. Muttafaqun alaih. Jadi kita dianjurkan di dalam makan sahur adalah mengakhirkan makan sahur, berbeda dengan saat berbuka puasa yang harus disegerakan. Lantas apa keutamaan sahur itu sendiri? Ya, di samping manfaat-manfaat kesehatan yang sudah sempat atau yang sudah kita bahas sebelumnya, berikut adalah keutamaan dilihat dari sisi syariah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahur tak hanya berguna ya sebagai simpanan tenaga selama menjalankan puasa, tetapi Allah dan Rasul-Nya memberikan keutamaan, kemuliaan lainnya dari sahur.
Yang pertama, sahur ini adalah memenuhi perintah Rasul. Rasulullah SAW telah memerintahkan agar melaksanakan sahur terlebih dahulu sebelum berpuasa. Jadi jangan tinggalkan sahur ya. Ini bagian dari syariah, dan hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, dan Al-Bazzar. Barang siapa yang mau berpuasa, hendaklah sahur dengan sesuatu. Melaksanakan perintah Rasulullah SAW adalah hal yang mulia. Allah pun telah berfirman mengenai hal ini. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami telah tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Kemudian manfaat sesuai syar'i dari makan sahur yang kedua, di samping kita melakukan sunnah Rasul, adalah sahur adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan berzikir. Ada beberapa waktu mustajab agar doa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu waktu mustajab itu adalah berdoa yang ada pada waktu sahur. Tak hanya berdoa, tapi umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di waktu tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 17 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat 17. Demikian juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 disebutkan bahwa dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Kemudian manfaat secara syar'i dari makan sahur adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Semua orang tahu bahwa untuk ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pun mendoakan bagi orang yang melakukan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makanan sahur itu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya meski hanya meminum seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mendoakan rahmat kepada orang-orang yang memakan makanan sahur. Hadis riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Kemudian manfaat selanjutnya adalah makan sahur ini menjadi pembeda umat Islam dari ahli kitab lainnya. Pada zaman dahulu, ahli kitab berpuasa sesudah bangun tidur dan tanpa melakukan sahur. Sedangkan kaum muslimin disunahkan makan sahur terlebih dahulu sebelum berpuasa. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bunyinya, perbedaan antara puasa kita dari puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa makanannya yang menjadi pembeda dan keistimewaan antara puasa kita dan puasa mereka Yahudi dan Nasrani adalah sahur, karena sesungguhnya mereka tidak sahur sedangkan kita disunahkan untuk sahur. Selanjutnya, apa manfaat kita makan sahur?
Yang nomor 5 adalah sahur penuh berkah. Melaksanakan sahur merupakan salah satu upaya umat untuk mendapatkan berkah. Bahkan kata Nabi, minum seteguk air pun bisa mendatangkan pahala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, makan sahur adalah barokah, maka janganlah kalian meninggalkannya, meskipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Hadis riwayat Ahmad. Demikian saudara-saudaraku, 5 manfaat makan sahur dari sisi syariah. Yang pertama adalah memenuhi sunnah Rasul, memenuhi contoh Rasul. Dan kemudian yang kedua adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa dan berzikir. Jadi jangan lupakan kita di dalam waktu sahur itu, di samping makan sahur, kita jangan lupa untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir kita. Kemudian yang ketiga adalah mendapat rahmat dari Allah dan malaikat. Dan yang keempat adalah pembeda umat Islam dari ahli kitab lainnya, karena pada ajaran sebelumnya mereka sama-sama berpuasa tetapi tidak ada contoh untuk makan sahur, dan sahur menjadi pembeda kita dengan Yahudi dan Nasrani. Dan yang terakhir, manfaat dari sahur adalah sahur ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan barokah, walaupun hanya kita minum seteguk air. Demikianlah 5 manfaat dari makan sahur secara syar'i, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui 5 manfaat tadi, kita semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat motivasi kita untuk tidak meninggalkan sahur saat kita mau berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan, karena itu sebuah kewajiban. Tetapi juga puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunnah yang lain. Apakah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, puasa Senin Kamis, dan juga puasa tengah bulan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari tetap lakukan bangun di pagi hari sebelum fajar untuk makan sahur, karena itu adalah sunnah Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.